Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi kita ingin mengupdate kembali berita apa sih yang terjadi tadi malam. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu tahu, semalam ada laporan inflasi dari Amerika Serikat. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi berita tadi malam kita mulai dari indeks. Nah, di indeks, jadi bursa ekuitas Wall Street ini kemarin turun ya di hari Kamis karena S&P 500 ini juga mencatat semester pertama terburuknya dalam lebih dari 50 tahun. Nah, di Dow Jones Industrial Average ini ditutup turun juga 0,82% di angka 30.775. Sementara di indeks S&P turunnya itu 0,88%. Menjadi di angka 3.785. Sementara di Nasdaq Composite ini yang paling besar turunnya di 1,33% menjadi di angka 11.028. Jadi kalau kita lihat penurunannya ini kenapa? Jadi di hari Kamis kemarin ini menandai hari terakhir kuartal kedua ya. Jadi atau semester pertama di tahun 2022. Nah, sekarang di bulan Juli, Dow Jones dan S&P ini membukukan kuartal terburuk sejak kuartal pertama 2020. Jadi ketika pengumuman lockdown COVID ini membuat saham ini menjadi turun kembali. Nah, di Nasdaq Composite yang berbasis teknologi juga turun 22,4% untuk kuartal kedua kemarin. Ini penurunan terburuk sejak 2008. Jadi kemarin kenapa saham-saham pada turun dan ada laporan tingkat inflasi? Jadi di sini kalau kita lihat tingkat inflasinya turun, tapi laporan dari saham itu semuanya mengalami penurunan. Padahal harusnya kebalikannya. Itu dikarenakan ada laporan penutupan kuartal di tahun ini yang untuk semester pertama. Oke, jadi indeks itu ada Dow Jones Industrial yang semakin memerah aja ya, dan Nikkei juga mengalami penurunan. Oke, untuk saham untuk jangka pendeknya apa? Jadi ada Visa, mungkin masih di zona sideways-nya, tapi ini masih bisa mengalami kenaikan ya, harganya sekarang lagi di bawah. Untuk misalkan untuk Bapak Ibu ingin masuk di Visa, bisa masuk di angka sekitar 189-an. Lalu bisa take profit di angka sekitar 224. Nah, selanjutnya di komoditas ada harga minyak yang anjlok ya sekitar 3%. Kenapa? Karena setelah OPEC Plus ini mengkonfirmasi hanya akan meningkatkan output pada Agustus sebanyak yang diumumkan sebelumnya. Jadi meskipun pasokan global ini ketat, tapi ini akan membuat pasar bertanya-tanya tentang produksi di masa mendatang. Nah, minyak mentah berjangka Brent ini turun ya 3% di angka 109 US dollar per barel sekarang. Lalu di sini kalau kita lihat di kontrak Agustus yang berakhir pada Kamis kemarin di minyak mentah WTI ya itu turun 3,7% menjadi di angka 105,76 per barel. Jadi kelompok produsen OPEC Plus termasuk Rusia di sini hari Kamis sepakat untuk tetap pada strategi produksinya setelah 2 hari menggelar pertemuan. Nah, untuk di harga tradingnya kita lihat di sini masih akan mengalami penurunan ke angka 103 untuk crude oil WTI. Oke, untuk di forex kita langsung masuk ke analisanya. Jadi untuk Euro USD untuk jangka panjangnya ini masih akan mengalami penurunan ke angka sekitar 1.0100. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil posisi sell untuk Euro USD, tapi waspadain juga kalau harga ini akan bisa berbalik naik untuk membreak. Kalau dia ngebreak tren yang sedang turun ini, maka perubahan tren akan terjadi. Lalu untuk di GBP USD untuk jangka pendek, harga ini akan menuju ke 1.2100. Kalau harga ini turun ke arah bawah lagi, maka Bapak Ibu bisa siap-siap mengambil posisi sell. Di cryptocurrency beragam, jadi masih tidak ada peminat ya, yang
signifikan di cryptocurrency, jadi kita masih wait and see untuk di cryptocurrency. Kalender ekonomi hari ini, Bapak Ibu bisa perhatikan untuk di Euro ada laporan inflasi ya untuk di Eropa, dan juga di USD itu ada laporan ISM PMI. Jadi Bapak Ibu harus waspadain berita yang terjadi di hari itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu aja berita yang sudah saya sampaikan. Silahkan di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih.